Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Nasari dengan NPM 22411190. Di sini saya akan menjelaskan memahami fungsi sebagai strategi partner organisasi. Memahami fungsi sebagai strategi partner organisasi merupakan manajemen sumber daya manusia sebagai mitra strategis organisasi. Diperlukan dalam analisis pekerjaan dan perencanaan karir. Pengadaan manajemen sumber daya manusia menyediakan sumber daya manusia, upaya proses untuk memperoleh jumlah atau jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang digunakan guna mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan manajemen sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi perusahaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan, sehingga menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas setinggi mungkin dengan target yang telah direncanakan. Program ini sangat erat kaitannya dengan upaya yang terstruktur, sistematis, bertujuan untuk mencapai penguasaan keahlian atau skill dan kemampuan pada bidang kerja. Pengetahuan seputar bidang pekerjaan yang tengah digeluti oleh karyawan. Dan soft skill para pegawai dan juga karyawan. Selanjutnya ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi dalam efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. Kompensasi manajemen sumber daya manusia. Kompensasi merupakan salah satu operasional manajemen sumber daya manusia. Kompensasi merupakan fungsi perusahaan dalam memberikan balas jasa kepada karyawan atas apa yang telah diberikan kepada karyawan kepada perusahaan berupa hasil kerja yang menurut Sof Yendi dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, balas jasa dengan memberikan kompensasi diberikan kepada karyawan yang pantas menerima dengan melakukan pekerjaan dengan baik. Fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai strategi partner organisasi. Yang pertama, menyelaraskan strategi perusahaan dengan sumber daya manusia. Dengan penerapan talent management, maka perusahaan tersebut telah berupaya menyelaraskan strategi sumber daya manusia dengan strategi bisnisnya. Karena tentunya proses tersebut akan membawa perusahaan mencapai tujuan yang strategis dengan menunjukkan bahwa kinerja yang lebih baik di dunia persaingan usaha dan telah memiliki individu-individu yang memiliki keunggulan dalam kualitas pekerja ataupun kinerja. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas dengan efisiensi biaya. Efisiensi sumber daya manusia merupakan tantangan di dalam perusahaan. Perusahaan harus bisa membangun kinerja yang penggunaan waktu dan sumber daya efektif. Efisiensi sumber daya manusia tidak mengatur jumlah tenaga kerja di setiap posisi. Namun, efisiensi sumber daya manusia juga tentang seluruh aspek usaha yang ada di dalam suatu usaha. Dapat diasumsikan jika produktivitas sumber daya manusia pada suatu perusahaan tinggi, maka efisiensinya juga akan tinggi, mengembangkan keterampilan dan talenta sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dan kinerja karyawan dalam suatu perusahaan. Bila sebelumnya manajemen talenta ini lebih melekat pada perekrutan karyawan, kini hal ini bisa mencakup ke wilayah yang lebih luas, bahkan memiliki peran yang cukup penting. Deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan mencakup data dasar terkait pekerjaan
yang berguna untuk mengiklankan pekerjaan tertentu dalam menarik kumpulan bakat. Ini mencakup informasi seperti jabatan, lokasi pekerjaan, pelaporan pada karyawan, ringkasan pekerjaan, sifat dan tujuan pekerjaan, tugas dan tugas yang harus dilakukan, kondisi kerja, mesin, peralatan, dan perlengkapan yang digunakan oleh calon pekerja dalam bekerja dan bahaya yang terlibat di dalamnya. Pemilihan karyawan yang tepat merupakan suatu kegiatan pemilihan yang cermat sesuai kriteria yang paling cocok untuk posisi tertentu dalam sebuah organisasi. Seleksi karyawan bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memiliki syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang ada atau sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, penilaian kinerja adalah suatu proses yang diselenggarakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi atau melakukan penilaian kinerja individu setiap karyawannya. Departemen Sumber Daya Manusia dari suatu perusahaan menggunakan hasil dari penilaian kinerja sebagai informasi dasar yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan keberhasilan sebagai kebijakan tentang sumber daya manusia. Selanjutnya, rancangan pekerjaan. Penilaian karyawan. Penilaian kinerja sumber daya manusia adalah evaluasi sistematis yang dilakukan oleh HR terhadap kinerja karyawan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut, sehingga dapat merencanakan perkembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya, pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan suatu usaha formal untuk meningkatkan dan menambah kemampuan yang diharapkan, berdampak pada pengembangan dan perluasan wawasan untuk membuka kesempatan untuk mendapat posisi atau jabatan yang memuaskan dalam kehidupan seseorang sebagai karyawan. Integrasi pekerja baru. Integrasi adalah menyatukan keinginan karyawan yang memiliki tujuan serta visi misi organisasi. Hal ini penting sekali agar karyawan dalam bekerja merasa nyaman dan aman. Bila kondisi ini tidak jelas, maka berakibat konflik antara karyawan dengan pihak manajemen organisasi. Selanjutnya, manfaat MSDM atau manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Efisiensi sebagai kemampuan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi. Seseorang yang bertindak secara efisien mampu meminimalkan biaya sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manajemen sumber daya manusia dengan tepat. Organisasi dapat menemukan dan mempertahankan karyawan terbaik dan yang paling berkualitas, yang diharapkan memberikan kinerja yang terbaik. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas karyawan. Loyalitas karyawan adalah rasa kesetiaan atau tanggung jawab yang tinggi dari karyawan terhadap perusahaannya. Sebagai bentuk apresiasi yang diberikan ke perusahaan ke karyawannya, loyalitas tidak dapat dipaksakan kepada karyawan. Tantangan dalam melakukan analisis dan perencanaan pekerjaan. Kurangnya dukungan manajemen. Masalah terbesar muncul ketika seseorang analis pekerjaan tidak dapat dukungan yang tepat dari manajemen. Manajemen puncak perlu mengkomunikasikannya kepada manajer tingkat menengah dan karyawan untuk meningkatkan output atau produktivitas proses. Dalam hal komunikasi yang tidak tepat, karyawan mungkin salah mengartikannya
dan mulai mencari opsi lain yang tersedia. Selanjutnya, kurangnya kerjasama dari karyawan. Jika berbicara tentang pengumpulan data, pekerjaan otentik dan akurat, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan data yang nyata dan asli tanpa dukungan dari karyawan. Jika mereka tidak siap untuk bekerja sama, itu adalah pemborosan waktu, uang, dan juga tenaga manusia untuk melakukan proses analisis pekerjaan. Selanjutnya, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan analisis pekerjaan. Jika tujuan dan kebutuhan proses analisis pekerjaan tidak diidentifikasikan dengan benar, seluruh latihan penyelidikan dan pelaksanaan penelitian akan sia-sia. Manajer harus memutuskan terlebih dahulu mengapa proses ini dilakukan, apa tujuannya, dan apa yang harus dilakukan dengan data yang dikumpulkan dan juga dicatat. Bias analisis pekerjaan. Pendekatan yang seimbang dan tidak memihak adalah suatu keharusan saat melakukan proses analisis pekerjaan. Untuk mendapatkan data yang nyata dan asli, seorang analis pekerja harus tidak memihak dalam pendekatannya. Jika tidak dihindari, lebih baik untuk melakukan outsourcing proses atau menyewa analis pekerjaan yang profesional. Kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi adalah pentingnya analisis dan rancangan pekerjaan. Analisis pekerjaan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan keterampilannya masing-masing, sesuai dengan karir yang diinginkan di masa depan. Salah satunya adalah dengan mempromosikan pekerja yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, karena keterampilannya telah meningkat, sedangkan merupakan proses yang digunakan perusahaan untuk menciptakan pekerjaan baru atau menambah tugas kepada pekerjaan yang sudah ada. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah mencapai tujuan dengan memiliki lebih banyak karyawan yang melakukan lebih dari tugas dalam organisasi. Selanjutnya, ada peran tim. Peran tim dalam meningkatkan produktivitas, moral, dan kualitas keseluruhan produk. Dengan adanya teamwork, maka pekerjaan akan menjadi lebih efektif, meningkatkan kerjasama, menghasilkan ide-ide yang menarik, mendorong untuk seseorang berkontribusi meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi saya hari ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.